semua partai itu harus berkaca kepada Caimin kalau bagi saya. Yang berhak untuk maju presiden hanya partai-partai besar, apalagi bentuk koalisi yang gemuk semacam itu. Jadi Tandanya Kaisang menyalon presiden bisa. Presiden threshold sudah dihapus, siapa tokoh yang akan muncul? saya harap Bahlil. Soalnya kalau mahasiswa yang ada di pusat ini kan Mahasiswa proyek kan. Hai korban ghosting, kita lagi di komentator dan ada berbagai macam persoalan-persoalan kenegaraan. Mungkin kemarin Prabowo itu baru selesai pidato dan media-media itu seperti anak-anak yang harus keluar karena pembicaraan dewasa sedang dilakukan. Tapi kali ini kita akan membicarakan tentang pemilu, pilpres, pilkada, cuma kaitannya tentang presiden threshold yang kemudian akhirnya dihapus setelah 36 kali ini diajukan gugatan, dan itu suatu yang tidak pernah terbayangkan gitu kan. Ini ibaratnya kita nembak seseorang sudah ditolak berkali-kali, tiba-tiba yang ke-37 diterima. Ini angka sakral 37 ini. Nah, melihat berbagai macam penghapusan presiden threshold yang kemudian terjadi, tanggapan sampean terkait dengan penghapusan ini gimana? Jadi ada beberapa hal yang perlu saya nilai di sini, yang perlu saya analisa di sini, yang perlu saya komentari. Yang pertama, saya cukup apresiasi. Hal yang paling utama bagi saya itu apresiasi terhadap 4 mahasiswa. Itu sudah sangat luar biasa. Bagi saya, pernyataan Soekarno dulu itu sangat luar biasa. Ini adalah salah satu bentuk di mana mahasiswa itu sudah mulai hidup kembali marwahnya. Saya cukup apresiasi setinggi-tingginya kira-kira. Karena dari beberapa tokoh awalnya yang sudah menggugat terkait masalah presidential threshold, cuman pada 4 mahasiswa ini yang kemudian berhasil dan diterima oleh MK waktu itu. Untuk bicara masalah pandangan saya, ya paling enggak ini ada polemik yang mungkin banyak orang punya komentar masing-masing, baik pro itu maupun kontra. Ya begitu juga partai politik yang memang secara garis besar ya dia yang menjadi dampak dari keputusan ini. Dampaknya terhadap partai politik ya? Ya, itu yang terutama. Tapi juga ini berdampak terhadap masyarakat selaku subjek atau bukan objek pasif lagi. Tapi sekarang kan masyarakat itu adalah subjek yang cukup masif dalam dinamika demokrasi. Jadi ada banyak pandangan kira-kira. Tapi melihat tadi pernyataan soal ternyata 4 mahasiswa ini diapresiasi oleh sampean, dan kita melihat bagaimana kemudian tokoh-tokoh sebelumnya sudah mengajukan itu, tapi di 4 mahasiswa ini kemudian MK menerima. Emang mahasiswa ini agak-agak. Satu yang kemarin akhirnya bisa menghasilkan penghapusan presiden threshold, satunya juga bisa menghasilkan putusan MK 90. Ini mahasiswa semua ini. Mahasiswa semua. Tapi pandangan sampean terkait dengan penghapusan presiden threshold ini sebenarnya akan berdampak negatif atau positif? Kalau bagi saya itu ada dua-duanya. Ada dua-duanya, ada dampak negatifnya. Oke, kita lihat dari pro-nya dulu ya, atau memang kontranya dulu. Pro-nya dulu ya. Bebas. Pro-nya dulu. Bahwa memang penghapusan ambang batas presiden. Kita sejauh ini selama demokrasi dari kan undang-undang atau presidential threshold ini kan sudah berlaku dari 2004. Nah, yang awalnya 15% atau secara keseluruhan suara sah partai itu 20%, sekarang ditingkatkan jadi 20% hingga atau suara sah 25% kan kira-kira itu. Nah, sekarang dari putusan saat ini ya, untuk kontestasi 2029
itu kan sudah dihapus. Kira-kira untuk pandangan saya terkait masalah pro-nya dari kebijakan ini ya, pertama banyak nanti paling enggak bukan hanya tokoh-tokoh itu aja yang terlibat dalam pencalonan tersebut. Ya setidaknya beberapa partai yang tidak yang mempunyai calon atau kadernya yang terbaik misal, itu berhak untuk mencalonkan. Karena batasnya sudah habis. Ya, sama halnya dengan contoh kayak AHY yang sejauh ini yang dari awal bahkan itu mengincar kursi presiden. Wapres waktu itu. Wapres, hingga wapres dan segala macamnya. Termasuk kayak Yusril Iza Mahendra yang mantan ketua umum PBB ya, Partai Bulan Bintang, yang kesempatan sebelumnya yang sempat diiming-imingi jadi wakilnya Prabowo. Nah, kira-kira itu. Jadi membuka peluang, membuka ruang bagi orang-orang yang tidak memiliki kursi tersebut. Karena waktu itu yang saya lihat yang berhak untuk maju presiden hanya partai-partai besar, apalagi bentuk koalisi yang gemuk semacam itu. Jadi ini kita membuka tirai pembatas itu bagi semua partai. Kira-kira itu. Tapi kira-kira partai ini sudah siap enggak menghadapi presiden resort? Karena kalau dilihat sejauh ini proses kaderisasi yang kemudian juga terjadi di partai politik, tokohnya kan sebenarnya itu aja. Ya, pada akhirnya tokoh-tokohnya tetap itu aja gitu. Apakah dengan terbukanya tirai, tokoh-tokoh itu memang akan maju atau malah akan ada banyak tokoh-tokoh baru lain? Karena kan kayak PSI misalnya, seandainya Kaisang menyalon presiden bisa. Iya. Makanya dari sini ini kan diharapkan, bahkan bagi saya suatu keharusan justru jadi dari partai-partai kecil yang sejauh ini hanya menopang kekuasaan, kayak contoh P3 atau bahkan PKS yang selama ini ingin mencalonkan kader terbaiknya untuk presiden, akan tapi koalisi itu tidak terbentuk. Karena tadi adanya ambang batas, adanya tirai kekuasaan itu, bahwa harus ada sekian kursi, harus ada sekitar kalau diakumulasikan mungkin sekitar 115 kursi kan yang kemarin. Jadi kira-kira itu. Sekarang kayak contoh Bahlil, masa dia nggak punya keinginan untuk nyalon presiden, kira-kira begitulah. Masa hanya partai Golkar yang sebesar itu hanya menjadi penopang dari kekuasaan? Ya kalau bagi saya perlulah untuk mencalonkan diri sebagai presiden, kira-kira itu. Jadi akhirnya presiden resort ini benar menjadi angin segar bagi demokrasi. Iya. Tapi bukan malah akhirnya menghilangkan kayak semacam ini. Kalau pada akhirnya ternyata proses seleksi ini tidak berjalan dengan batas minimal misalnya, nanti bagaimana kalau yang maju ini ya bukan orang-orang yang akhirnya memang berkualitas misalnya, atau meskipun penentuan berkualitasnya nanti tergantung rakyat lah ya, tapi pada akhirnya terlalu banyak juga nggak terlalu baik gitu. Ya gini, kalau bagi saya ada satu hal yang bisa menjawab persoalan itu. Kenapa? Untuk mencari orang yang berkualitas, otomatis kan partai yang tahu. Partai yang tahu. Nah, jadi paling enggak ada suatu seleksi. Apa kira-kira kalau Layon itu? Apa? Proses konvensi. Jadi di internal itu, dalam di internal partai, paling enggak siapa yang menjadi kader terbaik itu ada konvensi. Jadi beberapa, nggak mungkin satu partai merekom dua pasangan calon kan misalnya, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi paling enggak ada konvensi di internal partai, oh ini loh yang paling terbaik. Nah, tapi rata-rata partai itu tidak melihat dari kadernya,
tapi ngelihat dari ketumnya dulu. Kira-kira itu. Jadi partai terbaik, kader terbaik pun itu akan kalah dengan ketua umum partainya. Kira-kira itu. Karena keputusannya di ketua umum ya. Keputusannya di ketua umum. Jadi nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin sebenarnya, tapi sejauh ini ya yang saya lihat bahwa sangat jarang presiden itu diwakilkan oleh kadernya tanpa harus melewati ketumnya, kira-kira itu. Ya. Jadi paling nggak ketumnya dulu. Nah, karena kalau ketumnya tidak terlalu populer, ya, maka ketumnya tidak maju dan berikan. Kira-kira. Ya kayak Nasdem mengusulkan Anies gitu. Kayak PDI kan kemarin Ganjar meskipun itu kalah misalnya. Tapi akhirnya ketika kemudian proses presiden threshold nih sudah dihapuskan menjadi 0%, tapi di satu posisi pengaturan batas minimal yang kemudian juga terjadi di kepala daerah itu tidak menyampai pada 0% juga, tapi diturunkan menjadi 7,5, sehingga kemarin beberapa calon tunggal yang sudah bermunculan di berbagai macam daerah akhirnya batal dan muncul calon-calon baru yang lain. Nah, kenapa akhirnya terjadi perbedaan antara keputusan presiden threshold yang 0% tapi kepala daerah 7,5? Oh, mungkin gini, karena itu putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan otomatis hal yang paling mumpuni untuk menjawab persoalan itu sebenarnya Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa? Karena dalam salah satu, kalau tidak salah, karena memang background saya bukan orang hukum ya, pandangan hakim itu salah satunya juga menentukan dalam suatu putusan. Kira-kira itu. Jadi saya masih belum tahu latar belakang yang menjadi persoalan dari kenapa kok bisa hakim itu membedakan antara presidential threshold yang 0% dan pilkada yang 7,5%, kira-kira itu. Tapi bagi saya hal ini juga sangat luar biasa untuk keberlanjutan demokrasi kita, di mana kita membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki kapasitas, elektabilitas segala macamnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi kenapa penghapusan presiden threshold atau penurunan gitu kan, batas ambang batas minimal itu menjadi angin segar, kenapa gitu? Ya, karena begini, karena selalu dikaitkan kan, seolah-olah kalau ini menjadi 0% misalnya, seolah-olah kalau ini 7,5% misalnya, ini berarti demokrasi kita sudah semakin baik gitu. Itu kenapa kok bisa begitu? Jadi gini, kita harus berkaca ke Pilpres sebelumnya, di mana ada koalisi gemuk, ya kan? Di mana untuk saat ini bahkan Nasdem baik PKB yang waktu itu mencalonkan selain dari PDI ya. Karena kalau P3 itu kan sudah tidak mencapai ambang batas parlemen gitu. Itu kan sudah masuk dalam koalisi gemuk. Jadi dari kejadian tersebut kita bisa mereka ke depannya, kita bisa menganalisa ke depannya ada kemungkinan bahwa ini menjadi calon tunggal untuk ke depannya. Ini kan tidak baik untuk keberlanjutan demokrasi. Kalau hanya calon tunggal, sekelas presiden gitu misal, hanya ada calon tunggal, ini kan tidak baik untuk keberlanjutan demokrasi. Selain itu, untuk koalisi gemuk misal, ya mohon maaf, secara psikis kadang kalau sudah terbentur dengan Gerindra, terus Golkar, PAN dan segala macamnya, misal PKB terus gabung di situ juga, orang mau minder juga bos untuk mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden. Ini sudah pasti kalah karena semua partai, amirlah seandainya PDI sama Nasdem ataupun sama dua pasangan calon, dua partai misal hanya mencalonkan ya musuh dengan koalisi gemuk yang mayoritas semua partai-partai besar ada di situ, ya mohon maaf, secara psikis pun dia sudah
minder. Jadi Kira-kira partainya sudah secure duluan. insecure duluan. Dan selain itu juga masalah aparat negara itu kan lebih gampang digerakkan. Ya mohon maaf, sekarang saya nilai semua elemen-elemen aparatur sipil negara, misalnya ASN dan segala macam, itu juga ada beberapa yang memang afiliasinya dari partai, meskipun dia tidak memiliki KTA. Jadi secara dukungan dan segala macamnya, kedekatan dan segala macamnya, termasuk kayak putusan MK sebelumnya, sehingga Mahkamah Konstitusi diubah menjadi Mahkamah Keluarga. Kira-kira itu kan pembacaan orang-orang kan ini ada afiliasi dari partai-partai tertentu atau dari kekuasaan-kekuasaan tertentu. Dari adanya atau dari hilangnya tirai ya ambang batas presiden itu kan membuka peluang itu selebar-lebarnya. Tapi kan sebenarnya bukan nggak mungkin juga bahwa keputusan partai politik pada akhirnya tetap berkoalisi secara banyak. Ya. Karena kan bebas kan sampai sekarang ya, sejauh ini tidak ada aturan yang kemudian akhirnya belum menjelaskan bagaimana kemudian aturan turunan pasca putusan MK ini gitu kan. Tapi kalau akhirnya seluruh partai koalisi ini juga mau misalnya untuk tetap berkoalisi, kan nggak ada aturan juga. Iya, makanya bukan tidak mungkin akhirnya partai politik ini tetap akhirnya pisah jalan misalnya, mengusung masing-masing gitu. Kalau dengan bergabung di sini dan kita sudah punya kepastian misalnya, entah itu jabatan, pembagian kuasa atau sebagainya, ya kenapa gak tetap di koalisinya aja? Iya, kalau masalah kemungkinan itu, ya itu bisa terjadi. Kenapa? Kita tetap berkaca ke sebelum-sebelumnya, di mana partai-partai besar termasuk Erlangga Hartarto misal yang sebelumnya menjadi ketum Golkar yang mau mengundurkan diri dengan banyak polemik bahwa ini ada penjagalan agar berkuasa dengan ia meneruskan kekuasaannya lah dengan Prabowo dan segala macamnya. Kira-kira ada tekanan atau intervensi dari kekuasaan itu memang oke lah, nggak bisa dipungkiri hal tersebut. Cuman yang pasti semua partai itu harus berkaca kepada Caimin kalau bagi saya. Jadi di mana Caimin yang waktu itu atau PKB yang tetap membackup Jokowi, tapi di kemudian hari dia hengkang dari jajaran itu dan mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden, wakil presiden waktu itu, dan berkoalisi dengan Nasdem. Saya kira semua partai harus bermunculan orang-orang yang seperti itu. Seperti Caimin. Iya. Jadi kancil liar itu ya harus ada gitu loh. Kenapa? Ya karena kekuasaan itu sangat menggiurkan. Ya saya tidak tahu ya apa yang menjadi pandangan dari Zulkifli Hasan misal. Kok sampai dia itu nggak pernah ada iming-iming keluar dari kekuasaan tersebut, atau bahkan untuk merebut kekuasaan itu. Ya saya kira semua partai pengen sebenarnya untuk merebut kekuasaan itu, kira-kira itu, karena itu sangat menggiurkan. Atau mungkin mereka sudah merasa berkuasa tapi tokohnya bukan mereka gitu. Tapi memang mungkin dari pernyataan sampean kalau ada awarding tokoh politik sebagai kancil liar, kayaknya Caimin cocok. Kira-kira itu. Dan itu menjadi salah satu pandangan lah bagi semua ketum partai itu, kayak Bahlil itu beranilah untuk mencalonkan diri. Jadi 2009 nih majulah semuanya. Iya. Nanti perkalian kalah ya kita bergabung lagi lah. Ya kira-kira. Ya karena memang sejauh ini yang saya lihat semua partai-partai yang kalah itu semua dirangkul untuk masuk kabinet. Jadi kalau bagi saya nggak ada ruginya untuk semua partai mencalonkan diri sebagai presiden misalnya. Tapi bisa saja nanti itu malah menjadi kayak semacam satu drama antar partai politik, tapi ya sama-sama selesai sudah gitu kan. Misal ya sudah nyalon masing-masing, nanti siapapun yang menang kita bergabung lagi. Iya, tidak ada persoalan. Tapi kembali lagi itu kan tergantung masyarakat yang memilih. Bisa jadi Prabowo saat ini yang memang
secara elektabilitas dan kepuasan masyarakat itu tinggi terhadap kepemimpinan selama 100 hari ini. Nah, bisa jadi di periode-periode terakhir itu ada hal yang memang mengejutkan bagi masyarakat, ya, termasuk kayak kejadian waktu itu Jokowi kan, yang secara survei menunjukkan sekitar 80% ke atas gitu loh kira-kira. Masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi, tetapi di akhir-akhir penutupan, akhir-akhir periode, justru Jokowi dicam banyak netizen, banyak tokoh termasuk akademisi terkait masalah ya polemik-polemik yang terjadi, Ya, kebijakannya. Karena di akhir memang kayaknya penguasanya perlu diombang-ambingkan stabilitas politiknya supaya citranya tidak paling menonjol, sehingga bermunculan tokoh-tokoh lain itu kan. Ya. Tapi ketika akhirnya kita melihat nih berbagai macam hal yang sudah diputuskan oleh MK dan sampai sekarang kan belum ada kejelasan kepastian tindak lanjut dari putusan ini gitu. Apakah kemudian nanti revisi undang-undangnya seperti apa, kemudian aturannya akan bagaimana? Mungkin nggak kalau akhirnya satu partai itu mencalonkan 2 orang, presiden dan wakil presiden, karena minimal 0 kan. Jadi semuanya partai politik bisa mengatur, bisa mengusulkan gitu. Nah, aturan yang baik gitu dalam pandangan sampean, kira-kira pasca putusan ini mau diapain? Ya, jadi gini, kalau bagi saya itu sangat tidak mungkin satu partai mengusung 2 pasangan calon. Nah, itu yang pertama, itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena proses kaderisasinya bagi saya itu sangat cacat gitu loh. Kalau memang partai merekom dua kadernya terbaik untuk menjadi calon presiden, satunya calon presiden juga. Wakil presiden? Enggak, maksudnya satu partai mengajukan satu pasangan. Satu pasangan. Ya nggak ada persoalan. Tapi kalau bagi saya, kan gini, sebentar. Ini kan kalau tidak salah ada 9 partai ya yang lolos parlemen. Semisal ada pasti 9 pasangan calon, itu nggak ada persoalan kalau bagi saya. Semua partai politik itu mengusung kader terbaiknya, semisal itu nggak ada persoalan kalau bagi saya. Tapi yang perlu digarisbawahi, mungkin alangkah lebih efisiennya, lebih efektifnya ketika memang peraturan tersebut ketika direvisi itu hanya ada 2 partai itu bisa mengusung 1 pasangan calon agar tidak terlalu banyak. Jadi wakil presidennya dari partai A dan presidennya dari partai B misal. Nah, itu kan keren. Atau yang perlu dibatasi adalah maksimalnya. Maksimal koalisi 2 lah gitu. Oh enggak. Itu kan sama aja. Maksimal. Iya, berarti kan koalisi partainya. Iya, nggak ada persoalan. Sehingga akhirnya nanti munculnya ya dari 2 partai. Akan banyak, itu kan bagus. Ya. Jadi memang orang itu bisa lebih selektif untuk melihat bahwa ini loh terbaik. Ternyata karena sejauh ini cuma 2, 3. Jangan-jangan pikiran masyarakat ini sama-sama nggak baiknya semisal gitu ya. Karena nggak ada pilihan lain. Nah, itu kita harus memilih dari salah satunya. Seandainya ada 3, 4 atau 5 pasangan calon, ya mungkin ada orang-orang yang baik, ada orang-orang terbaik di situ yang memang mumpuni, dan itu yang diharapkan masyarakat untuk saat ini. Tapi soal ini sebenarnya kan juga ada di presiden threshold gitu kan. Ketika kemudian sistem presiden thresholdnya dihapuskan menjadi 0%, dan peraturannya tadi misal kita ini dimaksimalkan, sudahlah maksimal koalisi ini 3 partai atau 2 partai itu, sehingga koalisi yang gemuk itu juga tidak terjadi, atau berbagai macam kekuasaan ini akhirnya tidak bertumpu pada satu koalisi, sehingga ada banyak tuh gitu, misal begitu kan, bisa juga kan? Iya. Jadi untuk revisi undang-undang itu ya, karena memang itu tugasnya dari DPR,
saya harap sejauh ini karena masih ada beberapa tahun ke depan ya, ada beberapa tahun ke depan, saya berharap ada kajian yang cukup masif, baik dari akademisi, baik seluruh elemen masyarakat terkait masalah pandangan-pandangan ini. Nah, dan saya harapkan revisi undang-undang itu memang pure dari keinginan dari masyarakat dan pure dari apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Nah, termasuk dari akademisi, pandangannya yang biar lebih efektif, biar lebih selektif dalam memilih tokoh atau mencalonkan tokoh yang diinginkan, yang berkualitas, yang percaya terhadap Pancasila. Kira-kira apa kira-kira terobosan-terobosan itu dari akademisi. Nah, saya harapkan semua elemen masyarakat juga andil dalam hal ini, termasuk dari seluruh mahasiswa. Kira-kira itu. Termasuk soal juga pilkada. Pilkada kan sejauh ini kan ada berbagai meskipun itu hanyalah sebatas opini awal saja gitu kan. Yang bahkan pada saat itu bisa saja kita putuskan malam ini saja selesai nih gitu kan. Karena seluruh ketum partai sudah berkumpul. Ini kan kayak CEO manajer sudah berkumpul lalu kita putuskan apa kepentingan perusahaan ini ya. Supaya kepala daerah dipilih oleh DPRD misalnya, karena itu juga terjadi. Makanya kalau bagi saya, ketika memang kekuasaan saat ini ya, Prabowo justru menjegal peraturan ini, kalau bagi saya itu agak kontradiktif dengan pernyataan yang Prabowo sampaikan waktu itu di tahun 2017 kalau nggak salah. Yang memang ini lelucon politik lah segala macam, presidential threshold ini ya hanya lelucon politik dan segala macamnya kira-kira itu. Jadi bagi saya kekuasaan atau Prabowo sekarang ya harus menyetujui dan bagaimana juga mengawal dari presidential threshold ini, revisi undang-undang tersebut itu. Tapi kaitannya dengan ini kan juga ada semacam wacana agar kemudian kayak batas minimal yang di parlemen itu juga ya di 0% kan lah gitu, sehingga nanti partai-partai lain juga bisa masuk. Tapi dalam satu sisi juga menjadi kekhawatiran, wah kalau terlalu banyak partai sulit kita nanti untuk kemudian melakukan berbagai macam terobosan-terobosan karena komunikasinya, kesepakatannya itu dengan partai yang lebih banyak. Tapi satu sisi juga ketika ada orang yang kemudian dipilih oleh rakyat misalnya hanya karena partainya tidak lolos, akhirnya dia gak kepilih sebagai anggota DPR. Contohnya kemarin dari P3 itu kan dia memposisikan diri sebagai peraih suara terbanyak ketiga. Tapi akhirnya karena partainya tidak lolos, maka ya dia juga tidak jadi sebagai anggota DPR. Perlu nggak dihapus? Atau 4% ini sudah cukup sebenarnya? Kalau bagi saya 4% itu sudah pas, cukup ya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Ya kalau memang nggak ada batasan itu, orang bikin partai terus mencalonkan, ya maksudnya partai ini pada akhirnya hanya dibuat sebagai bisnis, hanya sebagai kendaraan. Gimana caranya saya dapat uang sederhana? Pokok kamu mencalonkan pasti masuk gitu. Kan paling nggak nanti ke depannya ada bermunculan partai-partai baru yang sebenarnya secara kapasitas dan segala macamnya itu masih belum mumpuni gitu. Karena berhubung ambang batas parlemen ini tidak ada batasan, misal, ya ini kan agak repot pada akhirnya. Menjadi kesempatan partai-partai banyak ya. Terus dijual ya. Iya. Ini kan agak rancu juga pada akhirnya. Jadi cukup lah 4%. Cukup. Bagi saya 4% itu bagi saya ya cukup lah. Apa yang kemudian ingin sampean berikan pandangannya terkait dengan pasca penghapusan presiden threshold ini, baik itu bagi partai politik, baik itu bagi para pemangku kebijakan yang akan meluruskan atau melanjutkan tindak lanjut dari putusan MK ini, opininya apa sebelum pertanyaan terakhir? Kalau bagi saya seandainya ada DPR nih, ini harusnya gini nih gitu. Saya hadap kamera ya. Jadi harapan saya terkait masalah presiden threshold ini
atau ambang batas presiden itu, ini perlu dikawal dari seluruh elemen masyarakat. Ya, memang ini putusan yang inkrah, yang sah, dan itu hanya berlaku langsung ditetapkan. Karena ini sudah disepakati oleh MK. Gitu. Ya, sudah diputuskan. Iya, sudah diputuskan. Dan itu mengikat. Nah, cuman dalam revisi undang-undang ini jangan sampai ada ambiguitas lah kira-kira. Nanti ada beberapa pasal yang memang sekiranya juga tidak memberlakukan atau bahkan istilahnya Kontradiksi. Iya, kontradiksi dengan hal tersebut. Misal ya nanti semua partai politik berhak mencalonkan, bisa mencalonkan, Bisa mengusulkan calon. bisa mengusulkan calon, akan tapi nanti ada poin-poin tertentu yang memang itu juga memberatkan partai politik, kira-kira itu. Jadi semua elemen itu, karena ini masih jangka panjang ya, masih 2029, jadi ada sekitar 4 tahun lagi. Jadi saya harap akademisi dan semua praktisi-praktisi hukum dan politik dan segala macamnya, tokoh-tokoh politik juga harus mendiskusikan apa yang menjadi langkah-langkah terbaik dan apa yang menjadi, karena memang sejauh ini efisiensi, karena takutnya nanti orang-orang yang tidak pro terhadap Pancasila yang mencalonkan segala macamnya kira-kira. Ini gimana caranya untuk menyaring kader-kader tersebut gitu loh. Kira-kira itu. Kawalan itu harus tetap ada. Itu yang pertama. Ya mungkin selanjutnya ya saya kembalikan. Tapi ini 2009 nih. 2009 presiden threshold sudah dihapus, siapa tokoh yang akan muncul? Saya harap Bahlil. Itu yang pertama. Karena sejauh ini dia cukup liar. Kalau yang saya amati, ya paling enggak dia berani lah untuk mencalonkan dari luar Jawa, apalagi dari luar Jawa kan, dari Papua ya kalau nggak salah. Jadi jangan sampai hal itu terjadi Jawa sentris lagi gitu loh. Jangan sampai Bahlil tidak mengambil kesempatan ini. Kira-kira itu. Terus yang kedua, Caimin kayaknya sudah pasti itu. Oh ya, sudah pasti. Kalau bagi saya Caimin ya calon presiden lah sekarang, harus berani lah kira-kira. Karena secara elektabilitas juga PKB juga meningkat kan. Meningkat. Apalagi survei terbaru menteri terbaik kayaknya yang paling puas, paling populer juga Caimin. Jadi sekelas Menko ya harus mempersiapkan juga. Gimana caranya untuk menaikkan elektabilitas, terus ya belusukan dan segala macamnya mulai dari sekarang kira-kira. Terus yang ketiga itu ya AHY lah. Masa dia dari awal juga kekeh, bahkan dia baru masuk partai kayaknya langsung mencalonkan gubernur Jakarta ya, Jakarta gitu. Ya sekarang berani lah untuk calon presiden kira-kira itu. Meskipun kemarin nggak jadi kan sama Anies Baswedan. Iya. Diambil Caimin. Dan sepertinya saya lihat PSI juga perlu lah merekom siapa? Ya kalau nggak Gibran ya Kaisang lah. Ya terserah kakak adik lah itu ya. Ya kayaknya lebih tua. Yang lebih tua dulu. Yang lebih tua dulu ya. Yang tua jadi ketua umum partai aja. Kira-kira itu. Meskipun akhirnya sekarang PSI tidak terlihat karena panggung-panggungnya sudah selesai. Iya. Pilpres sudah selesai, Pilkada selesai, Jokowi sudah selesai, Gibran juga bukan PSI, dan PSI juga gak masuk pemerintahan ataupun legislatif, sehingga akhirnya nggak terlalu kelihatan. Iya. Iya siapa tahu momen-momen terakhir kan. Gibran moro-moro menyatakan saya masuk PSI dan segala macamnya. Bisa jadi. Karena kalau dilihat semakin lama Prabowo akan semakin melepas. Bisa jadi suatu saat Prabowo bersama Gibran adalah dua pasangan calon yang berbeda. Iya. Saya harap juga begitu. Dalam artian Prabowo harus pecah dengan Jokowi. Sudah terlepas dari bayang-bayang Jokowi. Itu perlu garis bawah itu.
harus gitu loh. Oke, sebagai kalimat penutup, apa yang kemudian disampaikan kepada teman-teman korban ghosting terkait dengan demokrasi dan berbagai macam pemerintahan-pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia? Bebas lah, kotas. Ya, yang saya harapkan ya, ia berkaca kepada 4 mahasiswa itu dan ditambah 1 mahasiswa lagi yang mengusulkan putusan 90. Nah, saya harap semua mahasiswa itu juga punya andil besar terhadap keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Jadi tongkrongan-tongkrongan warung kopi itu harus juga terisi dengan nilai-nilai akademik, kira-kira itu. Karena ini yang hanya mahasiswa yang paling murni dalam berpikir, kira-kira itu. Gitu. Hanya mahasiswa yang ada di daerah atau mahasiswa yang ada di pusat? Nah, itu terlepas dari saya. Nanti kan ya terlepas dari kotak-kotak itu, ada mahasiswa kupu-kupu, ada mahasiswa ini dan segala macam. Oke, ya. Terima kasih ya. Oke. Soalnya kalau mahasiswa yang ada di pusat ini kan mahasiswa proyek kan.